Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rosdini Safat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Pada kali ini saya akan membahas tentang laporan arus kas. Sebelum kita masuk pada laporan arus kas, kita harus mengetahui apa itu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar kas dari suatu entitas atau perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini memberikan informasi yang penting tentang likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mengelola kas yang tersedia. Arus kas dalam laporan ini dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Kita lanjut pada ruang lingkup laporan arus kas. Laporan arus kas mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan pergerakan kas dan setara kas dalam suatu entitas. Adapun ruang lingkup laporan ini meliputi kas yang masuk. Ini semua penerimaan kas oleh perusahaan, baik yang berasal dari penjualan barang atau jasa, pinjaman maupun investasi. Yang kedua, kas yang keluar. Semua pengeluaran kas, baik untuk biaya operasional, pembayaran utang, ataupun pembelian aset. Arus kas masuk dan kas keluar. Yang pertama, arus kas masuk. Ini merupakan semua penerimaan kas yang diterima oleh perusahaan dalam suatu periode. Ini bisa berasal dari pendapatan penjualan produk atau jasa, penerimaan pinjaman, dan lain-lain. Arus kas keluar. Ini merupakan pengeluaran kas oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasional, investasi, maupun pendanaan. Ini termasuk pembayaran untuk bahan baku gaji karyawan, pembayaran utang, dan lain-lain. Kita masuk pada manfaat laporan arus kas. Laporan arus kas sangat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain yang pertama bagi manajemen. Ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis seperti perencanaan keuangan dan pengelolaan likuiditas perusahaan. Yang kedua, bagi investor. Ini menyediakan informasi yang jelas tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari operasi bisnisnya yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Yang ketiga, bagi kreditor. Ini memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, bagi pihak lain. Ini membantu pihak eksternal seperti regulator atau analisis untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Kita masuk pada arus kas bersih. Yang pengertian arus kas bersih yaitu selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dalam periode tertentu. Perhitungan arus kas bersih bisa dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang kedua, arus kas bersih dari aktivitas investasi. Yang ketiga, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Jika arus kas masuk lebih besar daripada keluar, maka arus kas bersihnya positif, yang menunjukkan perusahaan memiliki kas yang cukup. Sebaliknya, jika arus kas keluar lebih besar daripada masuk, maka arus kas bersihnya negatif, yang menunjukkan potensi kesulitan likuiditas. Kita masuk pada tujuan laporan arus kas. Laporan arus kas memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa besar kas yang dapat dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban, memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengetahui apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Yang ketiga, menyediakan data untuk perencanaan keuangan. Laporan ini membantu perusahaan merencanakan aliran kas di masa depan agar dapat mengelola arus kas dengan lebih baik. Yang keempat, menilai penggunaan dana perusahaan. Melalui laporan ini, perusahaan dapat melihat bagaimana dana yang diterima dan digunakan, apakah untuk investasi atau membayar utang. Kemudian kita masuk pada setara kas. Setara kas ini adalah instrumen keuangan yang sangat liquid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dalam waktu dekat dengan resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Setara kas meliputi surat berharga yang memiliki jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehan, seperti deposito berjangka dan surat berharga pasar. Kemudian kita masuk pada identitas laporan arus kas. Laporan arus kas biasanya mencakup informasi dasar yang menjadi identitas laporan, seperti yang pertama nama perusahaan. Ini nama lengkap entitas yang menyusun laporan. Yang kedua, judul laporan. Ini menyebutkan bahwa ini adalah laporan arus kas. Yang ketiga, periode laporan. Menyebutkan periode waktu yang dilaporkan, misalnya per 31 Desember 2024. Yang keempat, angka-angka yang ditampilkan. Rinciannya harus jelas, seperti arus kas dari operasi, investasi, dan pendanaan, serta saldo kas akhir periode. Kita masuk pada aktivitas dalam laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari 3 jenis aktivitas yang dibedakan berdasarkan sumber dan penggunaan kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas yang berkaitan langsung dengan operasional perusahaan seperti penerimaan dari penjualan barang atau jasa, pembayaran kepada pemasok, dan pembayaran gaji. Di dalam ini terdapat 2 contoh kas masuk dan contoh kas keluar. Yang pertama, penerimaan dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, pembayaran kepada pemasok atau biaya operasional lainnya. Yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas yang berhubungan dengan pembelian atau penjualan aset tetap, investasi jangka panjang atau pemberian pinjaman. Contoh kas masuknya yaitu penerimaan dari penjualan aset tetap. Contoh dari kas keluarnya yaitu pembelian aset tetap atau investasi lainnya. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Ini merupakan aktivitas yang terkait dengan transaksi pendanaan seperti penerimaan kas dari penerbitan saham atau obligasi, serta pembayaran dividen atau pelunasan utang. Contoh kas masuknya yaitu penerimaan dari penerbitan saham atau obligasi. Contoh kas keluarnya yaitu pembayaran utang atau pembagian dividen. Kita masuk pada kesimpulan dari laporan arus kas. Kesimpulannya adalah laporan arus kas merupakan alat yang sangat penting untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Melalui laporan ini, pihak manajemen, investor, dan kreditor dapat memahami aliran kas perusahaan yang sangat berpengaruh pada keputusan keuangan mereka. Laporan ini membagi arus kas ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama, operasi, yang kedua, investasi, dan yang ketiga, pendanaan, yang masing-masing memberikan gambaran yang berbeda mengenai sumber dan penggunaan kas perusahaan. Laporan arus kas memberikan informasi yang sangat penting tentang aliran kas perusahaan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk menilai kesehatan finansial, likuiditas, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban serta berinvestasi di masa depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.